Dana 200 triliun yang diberikan oleh Pak Menkyu kepada sejumlah perbankan himbara yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, ini aku mau review. Ini disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif ya, dengan tujuan agar permintaan agregat di masyarakat ini meningkat. Nah, ini bagus ya, karena dari teori Keynes ini bilang bahwa perekonomian yang lesu itu dibutuhkan kebijakan fiskal ekspansif ini. Tapi kita juga harus lihat dari sisi moneternya. Dengan stimulus 200 triliun ini artinya jumlah uang yang beredar di masyarakat ini bakal meningkat. Nah, kalau kita lihat dari rumus M kali V sama dengan P kali Y, ini menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar dikali dengan kecepatan peredaran uang tersebut itu akan berhubungan atau berhubungan positif linear ya dengan tingkat harga dan juga pendapatan real masyarakat. Nah, ketika jumlah uang yang beredar ini akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Bisa terjadi kenaikan harga dan terjadi kenaikan pendapatan real di masyarakat. Nah, tinggal gimana nih, mana yang akan punya pengaruh lebih besar. Ketika tingkat harganya itu lebih besar dipengaruhinya oleh jumlah uang yang beredar, maka terjadilah inflasi. Tapi ketika pendapatan real yang meningkat lebih besar daripada harga-harga yang meningkat, itu akan terjadi kenaikan pendapatan real di masyarakat. Artinya apa? Perekonomian bergerak, permintaan agregat bergerak. Seperti itu. Nah, ini yang perlu dihati-hati oleh pemerintah ya. Dan sebenarnya ada beberapa risiko yang muncul ya. Yang pertama, kalau misalnya uang ini dibiarkan mengendap di perbankan, maka perekonomian tidak akan bergerak ya. Maka dalam hal ini sebenarnya bukan hanya pemerintah yang harus terus melakukan kalau pengaruh intervensi kepada masyarakat, tapi juga dari pihak perbankan atau himbaranya yang telah menerima uang ini juga perlu melakukan kebijakan nih agar terserap uangnya. Seperti misalnya memberikan pinjaman dengan bunga ringan ya, dan atau untuk kur yang bunganya itu tidak terlalu tinggi. Nah, dikhawatirkan juga ada resiko yang datang ketika misalnya sudah terserap. Nah, bagaimana ketika terjadi resiko gagal bayar ya? 200 triliun ketika gagal bayar akan sangat berisiko